Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Novia Mayewa dengan stambuk 301200023, Prodi Sipil, Fakultas Teknik Universitas Gorontalo. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan analisis perhitungan frekuensi dengan mata kuliah rekayasa hidrologi. Dalam melakukan analisis hidrologi, sedang dihadapkan kepada kejadian-kejadian ekstrim seperti banjir dan kekeringan. Banjir mempengaruhi bangunan-bangunan air seperti bendung, bendungan, tanggul, jembatan, gorong-gorong, dan lain sebagainya. Bangunan-bangunan tersebut harus direncanakan untuk melewatkan debit banjir maksimum yang mungkin terjadi. Nah, tujuan dari analisis frekuensi itu sendiri adalah untuk mencari hubungan antara besarnya kejadian ekstrim terhadap frekuensi kejadian dengan menggunakan distribusi probabilitas. Dengan analisis frekuensi akan diperkirakan besarnya banjir dengan interval kejadian tertentu seperti 10 tahunan, 100 tahunan, dan 1000 tahunan. Nah, analisis frekuensi itu sendiri memiliki parameter statistik. Parameter yang pertama yaitu hujan rata-rata yang disimbolkan dengan X, dan parameter kedua yaitu standar deviasi yang disimbolkan dengan SD. Ketiga, koefisien skewness yang disimbolkan dengan CS. Keempat, koefisien variasi yang disimbolkan dengan CV. Kelima, koefisien kurtosis yang disimbolkan dengan CK. Nah, untuk parameter yang pertama yaitu hujan rata-rata menggunakan rumus X bar sama dengan sigma XI per N. X bar itu adalah nilai rata-rata hujan dan XI itu nilai pengukuran dari suatu curah hujan ke satu, dan N adalah jumlah data hujan. Kemudian untuk parameter yang kedua yaitu standar deviasi memiliki rumus SD sama dengan akar sigma N I sama dengan 1 buka kurung kurawal XI kurang X bar tutup kurung kurawal pangkat 2 per N kurang 1. SD itu sendiri standar deviasi, X bar itu nilai rata-rata hujan, XI adalah nilai pengukuran dari suatu curah hujan ke 1, dan N adalah jumlah data hujan. Kemudian parameter yang berikutnya koefisien variasi CV adalah nilai perbandingan antara CV sama dengan standar deviasi per nilai rata-rata. CV itu koefisien variasi curah hujan, SD standar deviasi, X bar nilai rata-rata dari data sampel hujan. Kemudian analisis frekuensi koefisien skewness yang digunakan untuk mencari derajat ketidaksimetrisan dari suatu bentuk distribusi. Nah, untuk populasi memiliki rumus CE sama dengan mu per rho pangkat 3, dan untuk yang sampel CE sama dengan A per SD pangkat 3. Nah, untuk rumus sederhananya yaitu alfa sama dengan 1 per N sigma N I sama dengan 1 buka kurung XI kurang mu pangkat 3. Untuk rumus uraiannya A sama dengan N per dalam kurung N kurang 1 N kurang 2 kali sigma N I sama dengan 1 buka kurung XI kurang X bar pangkat 3. Nah, untuk nilai A atau alfanya itu dia adalah parameter kemencangan atau koefisien skewness. Mu itu adalah nilai rata-rata dari data populasi curah hujan. Dan rho itu merupakan standar deviasi dari populasi hujan. Kemudian parameter yang berikutnya yaitu koefisien kurtosis digunakan untuk mengetahui apakah sudut kurva itu tumpul, normal, atau lancip. Jika sudut kurva normal, CK-nya sama dengan 3. Jika sudut kurvanya lancip, CK-nya kecil dari 3. Jika
sudut kurvanya tumpul, CK-nya besar dari 3. Nah, untuk rumus koefisien kurtosis itu sendiri yaitu CK sama dengan 1/N, sigma NI sama dengan 1 buka kurung XI kurang X bar, tutup kurung pangkat 4 per SD pangkat 4 atau standar deviasi dipangkatkan 4. Kemudian dalam analisis frekuensi itu memiliki jenis sebaran. Jenis sebaran yang pertama yaitu normal, kedua gumbel tipe 1, ketiga log persen tipe 3, keempat log normal. Nah, untuk syarat-syaratnya bisa dilihat dalam tabel yang berada di sampingnya ini. Ini syarat-syaratnya bisa dilihat di sini. Kemudian yang berikutnya masuk pada contoh soal dari analisis frekuensi, yaitu hitunglah data curah hujan tersebut. Tentukanlah nilai rata-rata, standar deviasi, koefisien skewness, koefisien kurtosis, koefisien variasi, dan jenis sebaran. Nah, untuk menentukan nilai rata-rata, standar deviasi, koefisien skewness, kurtosis, variasi, dan jenis sebaran itu, kita menghitungnya menggunakan Microsoft Excel. Nah, kita akan masuk ke Microsoft Excel. Nah, selanjutnya kita masuk dalam perhitungan di Excel-nya. Di sini sudah dilampirkan data tahunan hujan dari tahun 2001 sampai tahun 2020 dan hujan maksimumnya juga sudah dilampirkan di sini. Nah, disitu kan tadi untuk mencari rata-rata hujan, standar deviasi, koefisien skewness, kurtosis, dan koefisien varian dan jenis sebaran. Nah, untuk mencari rata-rata hujan itu, untuk rata-rata hujannya sendiri menggunakan rumus sama dengan average, terus kita tarik dari hujan maksimum tahun 2001 sampai tahun 2020. Terus kita enter. Nah, itu untuk mencari rata-rata hujannya. Kalau untuk standar deviasi menggunakan rumus STDEF. Terus kita tarik lagi dari hujan maksimum 2001 sampai 2020. Kalau untuk CS dia menggunakan rumus SKEW. Begitu juga sama dengan yang tadi, ditarik lagi untuk mendapatkan hasilnya. Kemudian untuk CK menggunakan rumus KURT. Nah, kita tarik lagi seperti yang tadi. Nah, untuk mencari rumus CP itu dia menggunakan rumus standar deviasi, perbandingan antara standar deviasi dan nilai rata-rata hujan. Ini standar deviasi dibagi dengan nilai rata-rata hujannya untuk mendapatkan hasil dari koefisien varian. Begitu juga dengan tabel yang di sebelah, menggunakan dia sama, menggunakan rumus dan perhitungan yang sama. Kemudian untuk mencari jenis sebarannya, yaitu dia termasuk dalam jenis sebaran metode Gumbel. Nah, di sini untuk T-nya sudah dilampirkan. T sama dengan 2, 5, 10, 20, 25, 50, 100. Nilai ini adalah nilai T ini adalah lampiran yang didapat. T ini adalah lampiran yang didapat dari 2, 5, 10, 20, 25, 50, 100. Nah, untuk yang T juga sudah kita dapat nilainya dan dilampirkan 0,367, untuk 2, untuk 5 1500, untuk 10 2250, untuk 20 2970, untuk 25 3199, untuk 50 3902, dan untuk 100 4600. Dan untuk YN-nya juga sudah didapat nilainya dan dilampirkan seperti berikut. Jadi sama ya, dari 2 sampai 100 itu sama. Ini sama nilainya ini. Begitu juga dengan SN. Nah, nilainya juga sudah kita dapatkan dan dilampirkan seperti ini, sama ya, dari 2, 5, 10, 20, 25, 50 sampai 100 nilainya sama.
Caranya itu menggunakan rumus YT dikali YN dan dibagi dengan SN. Itu untuk mencari K-nya. Dan untuk begitu seterusnya. Dan untuk X rencananya yaitu kunci S, yaitu sama dengan kunci S nilai rata-rata ditambah standar deviasi dan dikali dengan nilai K. Jadi untuk X rencana itu, saya ulangi lagi, nilai rata-rata ini dikali standar deviasi dan dibahagi dengan nilai K yang di sini. Oke, begitu seterusnya dan mendapatkan hasilnya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.